Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Ibu berharap hari ini kalian dalam keadaan sehat walafiat dan selalu bahagia. Tetap semangat belajar di rumah ya. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa. Untuk berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hari ini kita akan membahas tentang tema 6, subtema 1, pembelajaran 1. Panas dan perpindahannya, subtema 1, suhu dan kalor. Sudah siap belajar hari ini? Siap? Cekidot. Hari ini kita akan belajar tentang teks ekspansi, yang kedua tentang sumber energi panas, yang ketiga perpindahan kalor. Perhatikan gambar di samping ini, ada seorang ibu sedang menjemur pakaian yang basah, yang kedua anak yang sedang menjemurkan dirinya di bawah sinar matahari, yang ketiga ada panci yang sedang mendidih air. Gambar kegiatan manakah yang sering kalian temui di kehidupan sehari-hari? Coba perhatikan. Apakah persamaan gambar tersebut? Ya, semua gambar di samping berhubungan dengan kalor dan suhu, energi panas. Tahukah kamu sumber energi panas apa saja yang ada pada gambar tersebut? Coba perhatikan, matahari dan api. Betul. Bagaimana dengan tubuh manusia? Apakah tubuh manusia mengeluarkan energi panas? Bagaimana cara mengukur energi panas? Sumber energi panas. Benda yang dapat menghasilkan energi panas disebut sumber energi panas. Sumber energi panas dapat kita jumpai di alam. Salah satunya adalah matahari. Matahari merupakan sumber energi panas terbesar. Semua makhluk hidup memerlukan energi panas matahari. Energi panas matahari membantu proses pembuatan makanan pada tumbuhan yang disebut sebagai proses fotosintesis. Makanan yang dihasilkan dari hasil fotosintesis menjadi sumber energi bagi makhluk hidup lainnya termasuk manusia. Energi panas matahari dapat menerangi bumi sehingga udara di bumi menjadi lebih hangat dalam kehidupan sehari-hari. Energi panas matahari dimanfaatkan dalam berbagai kegiatan manusia. Misalnya, panas matahari dimanfaatkan untuk mengeringkan padi yang baru dipanen. Yang kedua adalah mengeringkan garam, yang ketiga mengeringkan ikan asin, dan yang terakhir adalah bahkan untuk mengeringkan pakaian basah. Sering kita jumpai ketika kita atau orang tua kita atau masyarakat sekitar kita sedang memanen padi, kebanyakan padinya dijemur terlebih dahulu agar kering. Nah, itu memerlukan sinar matahari ya. Cobalah kamu gosokkan kedua tangan selama 1 menit. Sekarang kita akan mencoba percobaan tentang gosokkan kedua telapak tangan. Apa yang kamu rasakan? Kita gosokkan ya. Kedua telapak tangan selama 1 menit. Apa yang dirasakan? Ibu merasa tangan ibu lebih hangat. Sekarang ambillah sebuah mistar plastik, kemudian gosokkanlah pada kain kering selama 2 menit. Lalu sentuhlah permukaan mistar plastik itu. Apa yang kamu rasakan? Setelah kamu melakukan kedua kegiatan tersebut, apakah kamu merasakan panas? Ya, betul, panas. Menggosokkan kedua telapak tangan selama 1 menit dan menggosokkan mistar ke kain akan terjadi panas. Selain matahari dan gesekan antara dua benda, energi panas juga dapat diperoleh dari api. Pada zaman dahulu, orang mendapatkan api dengan cara menggosokkan 2 buah benda, yaitu 2 buah batu kering. Menggosokkan 2 buah batu kering dapat menghasilkan percikan api. Selain itu, nenek moyang kita dahulu menggunakan kayu kering lalu digosokkan ke tanah sampai mengeluarkan api. Ternyata gesekan 2 benda antara 2 batu kering dan gesekan antara 2 kayu kering dapat menghasilkan energi panas yang berupa api. Namun saat ini api mudah dihasilkan oleh korek api dan kompor. Maka perlu kita syukuri, kita berada pada zaman modern yang sudah mempunyai korek api dan juga gasolin.
Jadi kita tidak perlu menggosokkan 2 buah batu lagi ya. Cermati kembali. Bacaan tersebut merupakan salah satu contoh teks penjelasan tentang sesuatu yang terjadi di sekitar kita. Teks tentang sumber energi panas yang slide barusan ya yang Ibu jelaskan. Dalam kehidupan sehari-hari banyak dijumpai teks penjelasan berupa informasi pada berbagai media cetak maupun media elektronik. Salah satu bentuk media cetak adalah buku, majalah, dan koran. Informasi apa saja yang kamu dapatkan dari bacaan tersebut? Sumber energi panas ada di mana-mana dan sering kita jumpai dalam kegiatan sehari-hari. Amatilah kegiatanmu pada hari ini. Sumber energi panas apa yang kamu dapatkan? Atau apa yang sumber energi panas apa yang kamu gunakan? Perhatikanlah tabel berikut ini lalu lengkapilah dengan kegiatanmu yang menggunakan sumber energi panas pada hari ini. Kegiatan pertama, Ibu sedang menanak nasi. Menanak nasi, kegiatannya, alat yang digunakannya adalah panci dan kompor. Sumber energi panas yang digunakannya adalah api dan kompor. Menanak nasi dengan alat penanak nasi berarti sumber energi panas yang digunakannya adalah listrik atau kita sering menyebutnya magicom. Magicom menanak nasi di magicom menggunakan sumber energi listrik. Perbedaannya, kalau kita menanak nasi di panci dan kompor, sumber energi yang digunakannya adalah api dari kompor. Kalau dari magicom yaitu listrik. Memperbaiki alat elektronik. Alat yang digunakannya adalah solder listrik dan solder uap. Solder listrik, sumber energi panas yang digunakannya adalah listrik, sedangkan solder uap pun sama. Sumber energi panas yang digunakannya adalah listrik. Menyetrika baju. Kegiatan sehari-hari yang sering kita lakukan adalah menyetrika baju. Alat yang digunakan setrika listrik. Sumber energi panas yang digunakan pun setrika listrik. Yang kedua adalah menyetrika baju dengan menggunakan setrika arang. Yang digunakan, sumber energi yang digunakan adalah api. Memasak air, alat yang digunakannya panci dan kompor. Sumber energi yang digunakannya api dan dari kompor. Kettle listrik atau dispenser, alat yang digunakan atau sumber energi yang digunakannya adalah listrik. Matahari merupakan salah satu sumber energi panas yang paling besar di muka bumi. Energi panas matahari dapat menyebabkan peristiwa perubahan di alam yang mudah kita lihat dan amati. Lakukanlah percobaan ini di rumah. Siapkanlah alat dan bahan berikut. 3 wadah untuk es batu, 6 buah es batu berukuran sama, dan pencatat waktu. Langkah pertama, letakkan 2 buah es batu pada masing-masing wadah yang telah disiapkan. Wadah sebaiknya berukuran dan mempunyai warna dan bentuk yang sama. Yang kedua, saat wadah diletakkan di luar rumah, di bawah sinar matahari, wadah kedua diletakkan di atas meja di dalam rumah atau di bawah jendela. Yang ketiga, wadah ketiga diletakkan di dalam lemari atau tempat terlindung dari sinar matahari. Yang keempat, kamu harus mengamati, mengukur, dan mencatat waktu yang diperlukan es batu pada masing-masing wadah sampai benar-benar mencair. Coba perhatikan, gambar yang pertama, es batu yang ditaruh di dalam wadah, es batu yang ditaruh di wadah dijemur di bawah sinar matahari langsung. Yang kedua, es batu yang disimpan di dalam wadah dijemur di atas meja di depan kaca jendela. Yang ketiga adalah es batu yang disimpan di wadah yang disimpan di lemari yang tidak terkena sinar matahari. Maka, manakah es batu yang pertama mencair dan manakah es batu yang lama mencair? Bagaimana ukuran es batu pada ketiga wadah tersebut? Apakah sama atau berbeda? Manakah es batu yang akan mencair terlebih dahulu? Yang terkena matahari langsung, yang ditaruh di bawah jendela, atau yang disimpan di lemari? Mengapa? Jelaskan alasanmu.